Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan reaksi yang merupakan materi kelas 10 mata pelajaran kimia. Dalam persamaan reaksi, memuat zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Misalnya di sini ada zat A bereaksi dengan zat B menghasilkan, jadi tanda panah ini dibaca dengan kata menghasilkan, zat C dan zat D. Nah, penulisan sederhananya seperti ini. Ya. Hanya sebaiknya memang dituliskan wujud dari zat yang terlibat dalam reaksi. Seperti kita tahu, kalau wujud zat itu ada yang berwujud gas di sini, kan, berwujud gas yang kita lambangkan dengan G. Ini merupakan gas. Ada lagi yang aki, ya. Aki dari kata aquos, itu larutan. Ada lagi yang L dari kata liquid, artinya itu lelehan atau cairan, ya. Lelehan atau tadi cair atau leburan sama saja. Nah, bedanya dengan larutan, kalau larutan itu berarti dia harus memerlukan pelarut, misalnya garam, larutan garam berarti si garamnya dilarutkan dulu dalam air gitu, dalam pelarut. Tapi kalau cairan garam atau lelehan garam itu berarti si garamnya biarkan mencair sendiri. Ada yang terakhir adalah lambangnya S, ini dari kata solid, itu untuk yang berwujud padat. Nih, pembagiannya dalam suatu persamaan reaksi, zat A dengan zat B karena ada di sebelah kiri tanda panah atau di ruas kiri, ini dinamakan dengan pereaksi, ya. Pereaksi atau reaktan. Ini pereaksi. Sedangkan zat yang di sebelah kanan dari tanda panah, ini merupakan hasil reaksi atau produk, ya. Hasil reaksi. Oke, kita lihat selanjutnya. Dalam persamaan reaksi kimia, persamaan reaksi kimia itu berlaku hukum kekekalan massa atau namanya hukum Lavoisier. Bunyinya di sini ada massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau tetap. Artinya dalam persamaan reaksi itu, dalam persamaan reaksi jumlah atom di ruas kiri tanda panah, ya, jumlah atom di pereaksi harus sama dengan jumlah atom yang ada di ruas kanan. Jadi jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Nah, supaya sama, maka dalam persamaan reaksi diberikan angka di depan sini. A ini nanti jadi angka. Nah, angka ini dinamakan dengan koefisien reaksi. Ya. Koefisien reaksi ini merupakan angka bulat. Ya. Nih, zat A, huruf A, B, C, D ini merupakan koefisien reaksi. A, B, C, D yang huruf kecil merupakan koefisien reaksi. Itu angkanya berupa angka bulat dan disimpannya di depan. Jadi tidak mengubah zatnya. Itu. Nah, jadi kenapa kita berikan koefisien reaksi? Supaya tadi tujuannya jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Atau istilah lainnya kita harus menyetarakan reaksi. Menyetarakan reaksi atau penyetaraan reaksi. Ya, menyetarakan. Jadi tujuannya supaya hukum kekekalan massa ini berlaku dalam persamaan reaksi kimia. Jadi menyetarakan reaksi dengan cara memberikan koefisien reaksi atau angka yang kita simpan di depan. Kita lihat contohnya ya. Misal di sini ada gas hidrogen, berarti dia wujudnya gas, kan ya.
bereaksi dengan gas oksigen. Gas oksigen berarti juga sama wujudnya gas, menghasilkan uap air. Air H2O juga wujudnya gas karena dia tadi berupa uap air. Berarti G. Nah, di sini kalian perhatikan H-nya di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini H-nya ada 2. Ya kan? H2 berarti hanya ada 2. Sebelah kanan tanda panah H2O berarti hanya juga ada 2. Nah, sudah sama berarti kiri hanya 2, di kanan juga hanya 2. O-nya di kiri ada 2, O2 di kiri ini. Sedangkan di kanan O-nya baru ada 1. H2O, O-nya kan hanya 1. Berarti jumlah O belum sama antara kiri dengan kanan. Nah, supaya sama kita berikan angka. Kita berikan angka, misalnya di sini kita berikan angka. Kita beri angka 2. Apa tujuannya? Supaya O-nya jadi sama. Di sini O-nya ada 2. Nah, di sini juga. Sekarang O-nya karena sudah ada angka 2, maka 2 dikalikan ke sini. Nah, maka O-nya otomatis juga ada 2. Tapi di sini berpengaruh terhadap banyaknya H. Si H-nya berarti sekarang si H-nya jadi ada 4. Karena kalau sudah ada angka depan berarti dikalikan. 2 dikali 2 jadi 4. Maka H yang di ruas kiri yang asalnya 2 di sini, hanya 2 di sini, kita ganti supaya menjadi 4. Kita mencari pengali supaya angkanya juga menjadi 4. Jadi 2 kali berapa biar hasilnya jadi 4 sama-sama dengan yang di ruas kanan, berarti kita kalikan di sini 2. Ini. Jadi ini koefisien reaksi. Ini 2 untuk H2. CO2 koefisien reaksinya di sini 1. Angka 1 kan tidak perlu kita tuliskan. Ya. Dan koefisien reaksi untuk H2O juga 2. Itu koefisien reaksi tujuannya supaya jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom di kanan. Misal kita ambil lagi contoh. Ada misalnya gas nitrogen. Sementara tidak dituliskan wujud zatnya ya supaya lebih kelihatan. Gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan NH3. Nah, NH3 ini amoniak. Kita perhatikan yang mana yang belum sama, periksa. N di ruas kiri ada 2. Di kanan N-nya ada berapa? Oh, baru 1. Berarti 1 kali berapa supaya jadi 2? Berarti kali 2. Di mana angka 2-nya disimpan? Di depan. Nih. Berarti sekarang N di sini sudah ada 2. N di kiri juga sudah ada 2. Nah, sama N-nya. Kita perhatikan H-nya. H di kiri baru ada 2. Sedangkan H di kanan sudah ada 2 dikali 3. Berarti H di kanan sudah ada 6. 2 kali 3. Nah, di kiri baru ada 2. Berarti 2 kali berapa? Yang angka di depan di sini nih. Di depan H2. Supaya jumlahnya jadi 6. Berarti 2 kita kalikan dengan 3. Nih. Sekarang berarti 3 dikali 2 dapat berapa? Iya, H-nya berarti sudah sama-sama 6. Ini penyetaraan reaksi. Kita coba lagi. Ada gas hidrogen, kita coba yang agak itu ya. Misalnya ada logam magnesium. Logam magnesium berarti padatan kan? Kita tulis S. Bereaksi dengan larutan HCl. Larutan. Oh, larutan berarti kita tulis larutan itu aki tadi. Ya, aqueous. Menghasilkan MgCl2. Larutan MgCl2. Oh, larutan berarti aki lagi. Dan berarti plus gas hidrogen. Gas hidrogen berarti H2 gas. Oh, berarti wujudnya G. Nah, ada yang belum sama di sini? Kita periksa. H di kiri ada 1.
H. Mg di kiri ada 1. Mg di kanan juga 1. Sama. H di kiri ada berapa H-nya? 1. H di kanan ada berapa? Oh, ada 2. Berarti di kiri kita cari pengali supaya jumlah atom H di kiri sama dengan jumlah atom H di kanan. 1 kali berapa? Kali 2. Oke, berarti H sekarang jumlahnya sudah ada 2. Otomatis kalau sudah ada angka di depan ini, berarti jumlah atom di yang belakangnya juga jadi beda. Maka si Cl sekarang jumlahnya ada berapa? Cl jumlahnya berarti juga ada 2. Di sebelah kiri. Yang kanan periksa. Cl-nya ada berapa? Oh, di sini. Nah, Cl-nya juga sudah ada 2. Berarti reaksi ini sudah setara. Artinya jumlah atom di ruas kiri sudah sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.